Demokrasi, konsep dan urgensi yang bersumber dari Pancasila. Warga negara mendambakan pemerintahan demokrasi yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokrasi memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk partisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, perlu dipelihara, dan perlu dihormati oleh setiap warga negara. Setiap warga negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan, oleh kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, pada setiap negara terdapat corak khas demokrasi yang mencerminkan pola sikap, keyakinan, dan perasaan tertentu yang mendasari, yang mengarahkan, dan memberi arti pada tingkah laku dan proses demokrasi dalam suatu sistem politik. Pengertian demokrasi. Istilah demokrasi ini yang sering kita dengarkan, yang sering kita jumpai. Menurut Abraham Lincoln, bahwasanya the government from the people, by the people, and for the people. Beliau ini mengatakan bahwasanya demokrasi ini suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah people yang menjadi pusat demokrasi disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma, yang memiliki autocentricity, yakni rakyat atau people ini yang harus menjadi kriteria dasar dalam demokrasi. Jika demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan, maka apa saja prinsip, apa saja pilar penyangga sehingga mencirikan kehidupan negara sebagai pemerintah demokrasi, sebagai sebuah sistem sosial kenegaraan. Menurut United States Information System mengatakan bahwasanya pilar demokrasi ini ada 11. Istilahnya soko guru. Itu yang pertama kedaulatan rakyat, kemudian pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sedangkan pilar demokrasi menurut Sanusi ini mengidentifikasi bahwasanya ada 10 pilar demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian demokrasi dengan kecerdasan, kemudian demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, kemudian demokrasi dengan rule of law, kemudian demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, di antara keduanya ini, menurut United States Information System dan menurut Sanusi, apabila kita bandingkan, sesungguhnya secara esensi terdapat kesesuaian antara 11 pilar demokrasi dengan 10 pilar yang disampaikan oleh Sanusi. Namun, hal yang tidak terdapat dalam pilar demokrasi United States Information System ini salah satu pilar demokrasi Indonesia, yakni demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini disampaikan oleh Sanusi, dan inilah yang merupakan ciri khas demokrasi Indonesia yang dalam pandangan
Maududi dan kaum muslimin, Esposito and Fall, sebut bahwasanya teodemokrasi atau istilah ini adalah demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa. Pemikiran demokrasi di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Nah, ini kalau kita lihat dalam pendapat Ria Budiarjo dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, bahwasanya demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Ini masih terus berkembang ya, dan sifat ciri ya, yang terdapat sebagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai kedaulatan rakyat, termasuk kekuasaan di tangan rakyat, sudah ada dalam masyarakat tua Indonesia. Jadi Indonesia sudah lama mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum kedatangan kolonialisme, bangsa Indonesia sudah mengenal satu jenis demokrasi. Ini kalau menurut Muhammad Hatta, itu ada istilah demokrasi desa. Muhammad Hatta mengatakan bahwasanya demokrasi desa atau desa demokrasi ini merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita massa protes, dan cita-cita tolong menolong. Cita-cita rapat ini maksudnya cita-cita rapat ini sudah hidup di dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Rapat berarti tempat rakyat untuk bermusyawarah, rakyat untuk mufakat atas berbagai persoalan yang menyangkut orang banyak. Sistem rapat itu dapat kita temui dalam sistem sosial di desa-desa, di Jawa, di Bugis, di Minangkabau, dan di lain-lain tempat. Kan di zaman dahulu sistem pemerintahan desa juga mengenal sistem pengadilan sendiri, yakni pengadilan kolektif. Kalau di masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan berlaku prinsip rusa taro arung dan rusa taro ade, dan lain sebagainya. Kemudian cita-cita massa protes. Ini maksudnya hak rakyat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Di zaman Majapahit misalnya, ada tradisi PP atau berjemur bersama-sama. Ini sebagai tradisi untuk menyampaikan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada penguasa. Kegiatan protes tidak hanya dilakukan secara berkelompok, tapi juga secara perorangan. Tempat untuk menggelar aksi protes pun sudah disiapkan secara khusus. Biasanya tempat aksi protes yang sering disebut dengan tapal PP, sering dilakukan di alun-alun keraton biasanya. Kemudian cita-cita tolong menolong. Masyarakat Indonesia tidak mengenal konsep kepemilikan pribadi. Bung Hatta mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia sangat berpegang teguh pada semangat tolong menolong dan gotong royong. Pekerjaan-pekerjaan besar seperti membangun rumah atau turun ke sawah biasanya dikerjakan secara bersama-sama, secara gotong royong. Nah, tradisi gotong royong dan tolong menolong ini nyaris kita temui dalam semua masyarakat Indonesia. Menariknya, demokrasi Indonesia dibasiskan pada kolektivisme, dapat kepemilikan alat produksi,
secara sosial. Kita bisa melihat masyarakat desa Indonesia mengenal yang namanya tanah ulayat, yaitu tanah bersama yang dikuasai oleh rakyat desa. Nah, ketiga unsur tersebut, cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong, ini merupakan ketiga unsur demokrasi desa sebagai dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern, demokrasi Indonesia yang berkedaulatan rakyat, sehingga tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.